Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Website Pengelolaan Ekstrakurikuler. Sistem ini dirancang untuk membantu sekolah dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler secara lebih efektif, terstruktur, dan transparan. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari Mutia Nursafika, Rizky Khairunisa, Fikri Arisandi, dan Muhammad Umaid Tilmisani. Kami bekerja sama dalam melakukan analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga pembuatan masing-masing diagram. Proyek ini kami kembangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMP IT Generasi Kreatif yang berlokasi di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Sekolah ini memiliki sekitar 95 siswa dengan beberapa ekstrakurikuler aktif seperti pramuka, mading, English Club, dan tahfiz. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan fungsional. Jadi, sistem yang kami rancang memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama, yaitu pendaftaran, pengelolaan data anggota, jadwal kegiatan, absensi digital, pengumuman, prestasi, keuangan, komunikasi dengan orang tua, laporan, serta pengaturan hak akses pengguna. Fitur pertama adalah pendaftaran ekstrakurikuler secara online. Melalui sistem ini, siswa dapat melihat daftar ekstrakurikuler yang tersedia dan mengisi form pendaftaran secara langsung. Data yang dicatat meliputi nama, kelas, NISN, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan pilihan ekstrakurikuler. Sistem juga akan melakukan validasi untuk memastikan data lengkap dan mencegah terjadinya data ganda. Selain itu, siswa juga dapat memilih lebih dari satu ekstrakurikuler jika diperbolehkan oleh sekolah. Admin dan pembina dapat melihat data pendaftar serta mengelola data tersebut seperti mengubah, menghapus, dan mencari data anggota. Selanjutnya adalah pengelolaan data anggota. Sistem dapat menampilkan data anggota berdasarkan ekstrakurikuler, serta menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama, kelas, NISN, atau jenis ekstrakurikuler. Data anggota juga dapat dikelompokkan sesuai kegiatan yang diikuti, dan sistem dapat menampilkan riwayat ekstrakurikuler setiap siswa. Admin atau pembina juga dapat memperbarui jika ada perubahan. Yang selanjutnya, fitur jadwal digunakan untuk mengatur dan menampilkan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Admin atau pembina dapat menambahkan dan mengubah jadwal kegiatan, seperti pramuka pada hari Kamis, English Club pada hari Senin, dan lain-lain. Sistem juga dapat memberikan informasi jika ada perubahan jadwal, serta mendeteksi kemungkinan bentrok jadwal antara ekstrakurikuler satu sama lain. Siswa dan orang tua dapat melihat jadwal kegiatan secara online kapan saja. Sistem juga menghadirkan fitur absensi digital untuk menggantikan pencatatan manual. Pembina dapat mencatat kehadiran siswa pada setiap pertemuan dengan status hadir, izin, sakit, atau alfa. Data absensi juga akan disimpan ke dalam sistem dan dapat ditampilkan dalam bentuk riwayat dan untuk dijadikan rekap mingguan atau bulanan. Fitur ini membantu pembina untuk memantau keaktifan siswa serta memungkinkan orang tua untuk melihat kehadiran anak mereka dalam ekstrakurikuler. Yang selanjutnya, fitur pengumuman digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi penting. Admin atau pembina dapat membuat pengumuman terkait jadwal latihan, perubahan kegiatan, lomba, pengumpulan iuran, hingga agenda khusus. Sistem dapat menampilkan pengumuman berdasarkan ekstrakurikuler tertentu, serta menyimpan riwayat pengumuman. Dengan adanya fitur ini, siswa dan orang tua dapat mengakses informasi terbaru secara online tanpa harus menunggu informasi dari WhatsApp atau secara langsung. Fitur ini digunakan untuk mencatat data lomba atau prestasi siswa. Sistem dapat menyimpan data keikutsertaan lomba, prestasi yang diraih, serta dokumentasi seperti sertifikat. Selain itu, sistem juga dapat menampilkan rekap prestasi setiap ekstrakurikuler dan menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah maupun akreditasi.
Selanjutnya, dalam sistem ini juga terdapat fitur keuangan untuk mencatat iuran dan pengeluaran kegiatan. Admin atau pembina dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kas, serta melihat laporan keuangan. Fitur ini membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan di ekstrakurikuler. Sistem ini juga mendukung komunikasi dengan orang tua. Orang tua dapat melihat jadwal kegiatan, kehadiran, prestasi, serta informasi pembayaran anak mereka. Dengan demikian, orang tua lebih mudah memantau aktivitas anak dan tetap terhubung dengan pihak sekolah. Yang selanjutnya, sistem dapat menghasilkan berbagai jenis laporan, seperti laporan anggota, absensi, siswa aktif dan tidak aktif, prestasi, lomba, dan keuangan. Laporan ini dapat digunakan untuk evaluasi, administrasi sekolah, serta kebutuhan akreditasi. Sistem memiliki pembagian hak akses sesuai peran pengguna. Admin memiliki akses penuh terhadap seluruh sistem. Pembina hanya mengelola ekstrakurikuler dan yang dibina. Siswa dapat melakukan pendaftaran dan melihat informasi, sedangkan orang tua berperan untuk monitoring saja. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keteraturan data. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem informasi ekskul yang telah kami rancang. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem, serta menunjukkan fitur-fitur apa saja yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna. Pada diagram ini terdapat 4 aktor utama, yaitu admin, pembina, siswa, dan juga orang tua. Nah, masing-masing aktor ini memiliki peran dan hak akses yang berbeda dalam sistem. Kita mulai dari aktor siswa. Siswa di sini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu dapat melihat daftar ekskul yang tersedia, kemudian juga dapat mengisi form pendaftaran. Nah, pada proses pendaftaran ini terdapat relasi input ke proses input data siswa dan juga validasi data, yang dimana ketika siswa ini mengisi form, sistem akan secara otomatis menyimpan dan memvalidasi data tersebut. Selain itu, terdapat relasi ekstern pada fitur memilih ekskul, yaitu siswa dapat memilih lebih dari satu ekskul jika diperbolehkan. Nah, siswa juga dapat melihat jadwal kegiatan, riwayat kehadiran, informasi lomba, pengumuman, serta informasi pembayaran. Selanjutnya, ada aktor orang tua. Nah, di sini orang tua itu berperan sebagai pihak monitoring anak. Mereka dapat melihat jadwal kegiatan anak, melihat kehadiran anak, melihat prestasi, serta melihat informasi pembayaran. Dengan adanya fitur ini, orang tua dapat memantau aktivitas anak secara langsung melalui sistem. Kemudian, aktor admin. Nah, di sini tuh aktor admin tuh memiliki akses yang paling luas dan paling banyak dalam sistem. Di sini admin dapat melihat data pendaftar, mengubah dan menghapus data pendaftar, serta mengelola data anggota. Admin juga dapat mengelola data siswa, ekskul, dan juga hak akses pengguna. Selain itu, admin juga dapat mengelola jadwal pengumuman, prestasi dan lomba, serta keuangan. Pada bagian laporan, terdapat use case general laporan yang memiliki relasi include ke beberapa jenis laporan, yaitu laporan keuangan, laporan prestasi, laporan absensi, dan juga laporan anggota. Yang artinya saat admin itu membuat laporan, sistem akan menghasilkan berbagai jenis laporan tersebut secara otomatis. Terdapat juga relasi ekstern pada pengelolaan jadwal, yaitu fitur deteksi bentuk jadwal sebagai fitur tambahan jika itu diperlukan. Nah, selanjutnya ada aktor pembina. Pembina di sini memiliki fungsi yang hampir mirip dengan admin, tetapi lebih terbatas pada ekskul yang dibinanya saja. Nah, pembina itu dapat mengelola data anggota juga, mencari data anggota, serta memperbarui data jika diperlukan. Selain itu, pembina juga dapat menginput absensi siswa. Nah, pada proses absensi ini terdapat relasi include ke fitur simpan status kehadiran, yang berarti setiap input absensi akan langsung disimpan oleh sistem. Nah, pembina juga dapat melihat rekap absensi, melihat laporan, serta melihat data anggota. Pada diagram ini terdapat dua jenis relasi utama, yaitu ada input dan juga extern. Relasi include itu menunjukkan bahwa suatu proses itu selalu melibatkan proses lain. Contohnya pada pengisian form yang selalu melibatkan validasi data.
Sedangkan relasi ekstern itu menunjukkan fitur tambahan atau opsional, seperti pemilihan multi-ekskul dan juga deteksi bentuk jadwal. Nah, dari use case diagram ini tuh dapat disimpulkan bahwa sistem ini sebenarnya telah mencakup seluruh kebutuhan pengguna, mulai dari pendaftaran, pengelolaan data, jadwal, absensi, hingga laporan. Selain itu, pembagian hak akses juga udah jelas antara admin, pembina, siswa, dan juga orang tua. Sehingga sistem ini tuh dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan aman. Pada bagian ini saya akan menjelaskan activity diagram, pendaftaran dan pengelolaan anggota. Proses dimulai dari siswa melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika login berhasil, siswa dapat masuk ke menu pendaftaran ekstrakurikuler, melihat daftar eskul yang tersedia. Kemudian memilih eskul dan mengisi form pendaftaran seperti nama, kelas, NISN, dan data lainnya. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi data. Jika data tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan error. Jika data lengkap, sistem akan melakukan pengecekan apakah data siswa sudah penuh atau terdaftar atau belum berdasarkan NISN. Jika data sudah ada, maka pendaftaran akan ditolak untuk menghindari duplikasi. Namun, jika data belum ada, maka sistem akan menyimpan data pendaftaran dan otomatis menambahkan ke data anggota ekstrakurikuler. Bagian admin atau pembina, setelah itu admin atau pembina dapat melihat data anggota, melakukan pencarian, serta melakukan pengelolaan data, seperti mengedit atau menghapus data jika diperlukan. Adalah activity diagram kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jadwal, absensi, dan pengumuman. Proses dimulai dari admin atau pembina yang melakukan login, kemudian sistem melakukan validasi. Setelah berhasil login, pembina dapat mengelola jadwal kegiatan seperti menambah atau mengubah jadwal. Sistem kemudian akan mengecek apakah terjadi bentrok antar ekstrakurikuler. Jika terjadi bentrok, sistem akan memberikan peringatan, sedangkan jika tidak, jadwal akan disimpan. Selanjutnya, pada fitur absensi, sistem akan menampilkan daftar anggota terlebih dahulu. Kemudian, pembina menginput kehadiran siswa dengan status seperti hadir, izin sakit, atau apa. Sistem akan menyimpan data tersebut dan memperbarui riwayat kehadiran siswa. Pada bagian pengumuman, pembina dapat membuat informasi kegiatan, dan sistem akan menyimpan serta menampilkan kepada pengguna. Secara paralel, siswa dan orang tua dapat login untuk melihat informasi seperti absensi dan pengumuman. Berikutnya adalah activity diagram monitoring dan laporan. Proses dimulai dari admin atau pembina yang login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, pembina dapat menginput data lomba dan prestasi siswa. Sistem kemudian akan melakukan validasi dan menyimpan data tersebut. Selanjutnya, pada menu laporan, sistem akan mengambil bagian berbagai data, seperti data anggota, absensi, dan juga data kas. Data tersebut kemudian diolah menjadi laporan yang digunakan untuk evaluasi maupun kebutuhan administrasi sekolah. Admin atau pembina dapat melihat, mengunduh, atau mencetak laporan tersebut. Sementara itu, siswa dapat melihat prestasi yang telah diraih dan orang tua dapat memantau perkembangan anak serta informasi pembayaran. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem mendukung monitoring kegiatan serta menyusun laporan secara integrasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kelas diagram sistem informasi ekstrakurikuler. Kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur sistem, yaitu hubungan antar kelas, atribut yang dimiliki, dan fungsi atau metode yang tersedia dalam sistem. Sistem informasi ekstrakurikuler ini memiliki beberapa kelas, yaitu user, admin, pembina, siswa, orang tua, serta kelas pendukung seperti ekstrakurikuler, pendaftaran, jadwal, absensi, pembayaran, prestasi, pengumuman, dan laporan. Pertama, ada kelas user. Kelas user menjadi superkelas, memiliki atribut dasar seperti username,
password, dan role, serta metode login dan logout. Kelas ini diturunkan ke admin, pembina, dan orang tua. Selanjutnya ada kelas admin yang memiliki atribut ID admin dan nama admin. Admin berfungsi untuk mengelola data siswa ekstrakurikuler, jadwal, pengumuman, serta laporan. Admin juga bertanggung jawab dalam mengelola keseluruhan sistem. Lalu ada kelas pembina, di mana kelas ini memiliki atribut ID pembina dan nama pembina. Tugasnya untuk mengelola kegiatan ekstrakurikuler yang dibina, seperti mengelola jadwal, absensi, prestasi, serta laporan. Pembina juga memiliki hubungan dengan ekstrakurikuler sebagai pihak yang membina kegiatan tersebut. Lalu ada kelas siswa. Kelas siswa memiliki atribut seperti ID siswa, NISN, nama, kelas, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone, yang berfungsi untuk mendaftar ekstrakurikuler, melihat jadwal, melihat pengumuman, absensi, dan prestasi, juga pembayaran. Lalu ada kelas orang tua. Kelas orang tua memiliki atribut ID orang tua, nama orang tua, dan nomor handphone. Orang tua memiliki fungsi untuk memantau aktivitas siswa seperti melihat jadwal anak, kehadiran, prestasi, pembayaran, serta pengumuman. Lalu ada kelas ekstrakurikuler yang berisi data seperti ID ekskul, nama, deskripsi, dan jadwal kegiatan. Kelas ini memiliki hubungan dengan pembina sebagai pihak yang membina, serta dengan siswa melalui proses pendaftaran. Ekstrakurikuler ini juga terhubung dengan jadwal, lomba, dan pengumuman. Selanjutnya, kelas pendaftaran. Kelas ini digunakan untuk mencatat data siswa yang mendaftar ekstrakurikuler. Atributnya ada ID pendaftar, ada tanggal daftar, dan status pendaftaran. Kelas ini memiliki metode untuk menyimpan dan memvalidasi data pendaftaran. Pendaftaran menjadi penghubung antara siswa dan kelas ekstrakurikuler. Selanjutnya, kelas jadwal. Kelas ini berisi informasi kegiatan seperti hari, jam mulai, jam selesai, dan lokasi. Jadwal terhubung dengan kelas ekstrakurikuler karena setiap kegiatan memiliki jadwal masing-masing. Kelas ini juga memiliki metode untuk menambah, mengubah, dan menghapus jadwal. Selanjutnya, kelas absensi. Kelas ini digunakan untuk mencatat kehadiran siswa. Atributnya ada ID absensi, tanggal, status kehadiran, dan keterangan. Absensi memiliki hubungan dengan siswa dan pembina, serta digunakan untuk membuat rekap absensi. Selanjutnya, kelas pembayaran. Kelas ini berisi data terkait iuran kegiatan, yang atributnya ada ID pembayaran, jumlah, tanggal pembayaran, dan status, berfungsi untuk mencatat dan melihat riwayat pembayaran siswa. Baik, selanjutnya kelas prestasi. Kelas ini digunakan untuk mencatat pencapaian siswa. Atributnya ada nama prestasi, ada juara, ada tanggal, dan sertifikat. Prestasi dihasilkan dari kegiatan lomba dan terhubung dengan kelas siswa serta kelas ekstrakurikuler. Selanjutnya, kelas pengumuman. Kelas ini berisi terkait kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di dalamnya ada atribut, judul, isi, tanggal, dan kategori. Kelas pengumuman ini dapat dibuat oleh admin dan pembina. Juga dapat menampilkan kepada siswa serta orang tua. Selanjutnya ada kelas laporan. Kelas ini digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis laporan. Atributnya ada jenis laporan, ada periode, ada tanggal cetak, dan laporan ini juga dapat menghasilkan dari data absensi, pembayaran, prestasi, dan data anggota. Dirancang secara terstruktur. Setiap kelas memiliki tugas masing-masing dan seluruh data saling terhubung untuk mendukung kebutuhan sistem ekstrakurikulernya. Pada sekuens diagram yang pertama, dijelaskan alur proses absensi digital yang dilakukan oleh pembina ekstrakurikuler. Proses dimulai ketika pembina membuka menu absensi pada sistem, kemudian setelah menu dibuka, form absensi mengirim permintaan data anggota kepada sistem. Kemudian sistem melakukan pengambilan data anggota dari database. Setelah data anggota berhasil diperoleh, sistem mengirimkan kembali data tersebut dan menampilkannya pada halaman form absensi. Selanjutnya, pembina melakukan input status kehadiran setiap anggota, seperti izin, hadir,
sakit, atau alfa. Setelah data kehadiran diisi, form absensi akan mengirimkan data absensi ke sistem. Sistem kemudian melakukan proses penyimpanan data absensi ke database. Jika proses penyimpanan berhasil, database mengirimkan status berhasil kepada sistem. Kemudian sistem mengirimkan informasi bahwa absensi telah berhasil disimpan ke form absensi. Terakhir, form menampilkan pesan berhasil kepada pembina sebagai tanda bahwa proses absensi telah selesai dan data sudah tersimpan di dalam database. Selanjutnya, sequence diagram yang kedua menggambarkan proses pengelolaan jadwal dan pengumuman ekstrakurikuler. Proses diawali ketika pembina membuka menu jadwal dan pengumuman. Setelah menu dibuka, form akan menampilkan data jadwal dan pengumuman setelah sudah tersedia. Apabila pembina ingin menambahkan informasi baru, maka pembina melakukan input atau tambah data pada form. Setelah itu, form mengirimkan data tersebut ke sistem. Sistem kemudian melakukan validasi data, yaitu memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah lengkap dan sesuai. Menggambarkan proses pengelolaan jadwal dan pengumuman ekstrakurikuler. Proses diawali ketika pembina membuka menu jadwal dan pengumuman. Setelah menu dibuka, form akan menampilkan data jadwal dan pengumuman yang sudah tersedia. Apabila pembina ingin menambahkan informasi baru, maka pembina melakukan input atau tambah data pada form. Setelah itu, form mengirimkan data tersebut ke dalam sistem. Kemudian sistem melakukan validasi data, yaitu memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah lengkap dan sesuai. Jika data valid, sistem akan melakukan penyimpanan data ke dalam database. Setelah proses penyimpanan berhasil, database mengirimkan status keberhasilan kepada sistem. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan pesan ke dalam form, dan form akan menampilkan pesan bahwa jadwal dan pengumuman berhasil ditambahkan. Selanjutnya, sequence diagram prestasi dan lomba. Proses dimulai ketika pembina membuka menu prestasi dan lomba pada sistem. Setelah menu dibuka, sistem akan menampilkan form input prestasi dan lomba kepada pembina. Selanjutnya, pembina mengisi data prestasi atau lomba seperti nama kegiatan, nama peserta, tingkat perlombaan, tanggal kegiatan, dan hasil yang diperoleh. Setelah data selesai diisi, form akan mengirimkan data ke sistem untuk diproses. Kemudian, sistem melakukan validasi data, yaitu memeriksa apakah seluruh data yang dimasukkan sudah lengkap dan sesuai. Jika data valid, sistem akan melakukan penyimpanan data prestasi dan lomba ke dalam database. Setelah data berhasil disimpan, database mengirimkan status keberhasilan kepada sistem, dan sistem mengirimkan pesan berhasil ke form, dan form akan menampilkan notifikasi kepada pembina bahwa data prestasi dan lomba telah berhasil ditambahkan. Dengan fitur ini dapat memudahkan sekolah dalam mendokumentasi pencapaian ekstrakurikuler. Selanjutnya, sequence diagram yang kedua yaitu menjelaskan proses pembuatan laporan oleh admin. Proses diawali ketika admin membuka menu laporan pada sistem. Setelah itu, form akan menampilkan pilihan jenis laporan yang tersedia, seperti laporan absensi, laporan kegiatan, dan laporan prestasi. Selanjutnya, admin memilih jenis laporan yang akan ditampilkan. Form kemudian mengirimkan permintaan data laporan kepada sistem. Sistem akan mengambil data laporan dari database sesuai dengan jenis laporan yang dipilih. Setelah database mengirimkan data, sistem akan mengelola data laporan dan kemudian menampilkan hasil laporan kepada admin. Jika admin ingin mencetak atau mengunduh laporan, admin kembali memilih opsi laporan dan sistem akan melakukan proses generate file laporan. Setelah itu, proses generate selesai, sistem akan menampilkan pesan berhasil yang menandakan bahwa laporan telah berhasil dibuat dan siap untuk dicetak atau disimpan. Fitur laporan ini dapat membantu sekolah dalam memperoleh informasi secara cepat dan mempermudah proses monitoring kegiatan ekstrakurikuler. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai state diagram. State diagram pertama ini menggambarkan perubahan status yang terjadi pada proses pendaftaran ekstrakurikuler. Proses dimulai dari kondisi belum terdaftar, yang berarti siswa itu masih belum menjadi anggota ekstrakurikuler. Dan selanjutnya siswa akan memilih menu pendaftaran dan masuk ke tahap mengisi form pendaftaran. Pada tahap ini siswa akan mengisi seluruh data yang dibutuhkan seperti identitas dan juga pilihan ekstrakurikuler.
Dan setelah formulir dikirim, sistem akan melakukan validasi data untuk memastikan bahwa semua data sudah benar dan lengkap. Apabila terdapat data yang salah atau belum lengkap, maka status akan berubah menjadi data tidak valid. Dari kondisi ini, siswa akan diminta untuk memperbaiki data yang kurang atau salah dan kemudian data akan divalidasi kembali. Sedangkan apabila seluruh data sudah sesuai, status akan berubah menjadi data valid dan setelah itu sistem akan menyimpan data ke dalam database. Tahap terakhir adalah status terdaftar yang menandakan bahwa proses pendaftaran berhasil dan juga siswa telah resmi menjadi anggota ekstrakurikuler. Setelah itu proses selesai. Dan pada step diagram berikutnya itu menjelaskan alur perubahan status pada proses absensi ekstrakurikuler. Proses diawali dari kondisi belum dibuat, yang artinya laporan kehadiran itu masih belum tersedia. Dan selanjutnya admin akan memilih menu laporan, kemudian sistem akan masuk ke tahap memilih jenis laporan. Pada tahap ini admin menentukan jenis kehadiran yang ingin ditampilkan. Pilihan laporan itu terdiri dari 4 kategori, yaitu ada hadir, izin, sakit, dan juga alfa. Setelah salah satu jenis laporan dipilih, sistem akan langsung menampilkan laporan sesuai kategori tersebut. Karena setiap pilihan itu merupakan hasil akhir dari proses pembuatan laporan, maka seluruh alur akan bergabung kembali menuju kondisi N, dan state diagram ini itu menunjukkan bahwa satu proses ini dapat menghasilkan beberapa kemungkinan status akhir, tergantung jenis laporan yang dipilih oleh admin. Selanjutnya ada state diagram pengumuman ekstrakurikuler. State diagram ini menggambarkan siklus hidup sebuah pengumuman di dalam sistem. Proses dimulai dari status draft yang berarti pengumuman masih dalam tahap penyusunan dan belum dapat dilihat oleh pengguna. Setelah admin selesai membuat isi pengumuman dan menyimpannya, status akan berubah menjadi dipublikasikan dan pada tahap ini pengumuman sudah tersedia dan dapat diakses oleh siswa maupun orang tua. Dan ketika pengguna membuka pengumuman tersebut, status akan berubah menjadi dibaca yang menunjukkan bahwa informasi telah diterima oleh penerima. Dan setelah pengumuman sudah tidak lagi digunakan atau masa berlaku yang telah selesai, maka status berubah menjadi diarsipkan, yang berarti pengumuman tetap tersimpan sebagai arsip tetapi sudah enggak lagi menjadi pengumuman aktif. Setelah mencapai tahap arsip, maka proses sudah berakhir. Selanjutnya ada state diagram prestasi dan juga lomba. State diagram ini menjelaskan perubahan status siswa ketika mengikuti perlombaan. Proses dimulai dari kondisi belum mengikuti lomba, yang berarti siswa belum terdaftar sebagai peserta. Ketika siswa sudah melakukan pendaftaran dan mengikuti perlombaan, maka status akan berubah menjadi mengikuti lomba. Setelah perlombaan selesai dilaksanakan, siswa masuk ke tahap status menunggu hasil, yaitu menunggu pengumuman hasil perlombaan. Kemudian terdapat percabangan berdasarkan hasil yang diperoleh. Jika siswa berhasil menjadi juara, maka status berpindah ke kondisi yang menunjukkan data prestasi atau kemenangan berhasil dicatat. Sedangkan apabila siswa belum menjadi juara, maka status akan berpindah ke kondisi terdaftar yang menunjukkan bahwa siswa tetap tercatat sebagai peserta lomba meskipun tidak memperoleh juara. Kedua kemungkinan tersebut kemudian mengarah ke kondisi akhir atau N sehingga proses selesai. Selanjutnya ada state diagram terakhir yang menggambarkan proses pembuatan laporan oleh admin. Proses ini diawali dari kondisi belum dibuat, yang artinya laporan belum tersedia di dalam sistem. Kemudian admin memilih menu laporan sehingga masuk ke tahap memilih jenis laporan. Pada tahap ini admin menentukan laporan apa yang ingin dibuat, misalnya laporan anggota, kehadiran, ataupun prestasi. Setelah jenis laporan dipilih, sistem akan masuk ke tahap generate laporan. Nah, di sini sistem akan mengambil data dari database, kemudian mengolahnya menjadi laporan yang siap digunakan. Apabila proses pengolahan berhasil, status akan berubah menjadi laporan tersedia, yang berarti laporan sudah selesai dibuat. Selanjutnya, admin dapat melakukan cetak atau unduh laporan, sehingga status berubah menjadi dicetak atau diunduh. Setelah laporan berhasil dicetak maupun diunduh, proses berakhir pada kondisi N. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, dimulai dari aspek arsitektur, infrastruktur sistem yang kami bangun, yaitu deployment diagram.
Jika kita perhatikan, pada diagram slide ini, sistem informasi ekstrakurikuler berbasis web untuk SMPIT generasi kreatif ini dirancang menggunakan arsitektur client server yang terbagi menjadi 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah client device. Di sini pengguna kami memfasilitasi 4 role atau peran utama, yaitu web browser untuk admin, pembina, siswa, dan orang tua. Komponen ini bersifat sangat fleksibel karena pengguna tidak perlu menginstal aplikasi tambahan, cukup menggunakan browser bawaan pada laptop maupun smartphone mereka. Komunikasi dari klien ke server dienkripsi menggunakan protokol HTTP atau HTTPS demi menjaga keamanan data. Yang kedua, lapisan web server. Semua request dari klien akan masuk ke web server yang mengeksekusi Laravel application. Di dalam web server ini terdapat subkomponen fungsional inti seperti modul login, pendaftaran eskul, jadwal, dan pengumuman, absensi digital, prestasi, dan lomba, pembayaran, hingga modul laporan penggunaan framework Laravel. Di sini memberikan keuntungan berupa performa yang cepat, keamanan dari celah SQL injection, serta pengelolaan routing yang rapi. Lapisan ketiga adalah database. Di lapisan paling belakang, kami menggunakan MySQL database untuk menyimpan seluruh data transaksional. Sistem Laravel application pengguna langsung ke database server ini untuk melakukan run, yaitu create, read, update, dan delete. Dengan infrastruktur seperti ini, menjamin bahwa sistem dapat diakses secara online kapan saja, responsif, dan memiliki skalabilitas yang baik untuk pembangunan fitur di masa mendatang. Sekarang kita beralih ke slide 16, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Diagram ini menggambarkan struktur data logis, entitas, serta bagaimana pengguna hubungan antara relasi antar data yang terjadi dalam sistem. Mari kita bedah relasi antar entitas utama berdasarkan aturan bisnis yang kami tetapkan. Entitas pengguna yaitu siswa, pembina, orang tua. Sistem ini memiliki tabel utama yaitu user yang mengelola hak akses login. User berelasi ke satu one-to-one dengan pembina, admin, dan orang tua. Kemudian entitas siswa memiliki relasi ke orang tua dengan hubungan many-to-one, yang berarti satu orang tua atau wali dapat monitor lebih dari satu siswa jika memiliki anak yang bersekolah di tempat yang sama. Yang kedua, proses pendaftaran dan ekstrakurikuler. Inti dari sistem ini adalah entitas ekstrakurikuler. Seorang siswa dapat melakukan pendaftaran ke berbagai ekstrakurikuler yang ada. Hubungan antara siswa dan ekstrakurikuler dijembatani oleh transaksional pendaftaran. Dengan relasi many to many, karena seorang siswa bisa memiliki multi eskul dan satu eskul tertentu memiliki banyak siswa anggota. Selanjutnya, manajemen kegiatan eskul. Setiap ekstrakurikuler memiliki satu pembina yang bertanggung jawab eskul tersebut untuk juga memiliki banyak jadwal latihan rutin serta dapat menerbitkan banyak pengumuman. Histori dan monitoring untuk mencatat aktivitas harian. Terdapat entitas absensi untuk mencatat aktivitas harian. Terdapat entitas absensi yang mencatat kehadiran siswa pada jadwal tertentu. Lalu untuk transparansi ada entitas pembayaran. Untuk mengelola iuran kas, tidak lupa sistem ini juga mencatat aspek rekognisi melalui entitas lomba dan prestasi melalui yang dihasilkan oleh siswa dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Seluruh rancangan IRD ini telah kami normalisasi dengan baik hingga struktur database dipastikan konsisten, meminimalkan adanya data ganda atau redundansi, dan mempercepat waktu query data.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang user interface. Jadi yang pertama itu di sini ada menu login. Di sini kita bisa login sebagai siswa, orang tua atau wali, admin atau pembina. Nah, di sini syarat untuk login adalah memasukkan email dan password. Nah, email ini akan dibuatkan oleh sekolah dan password itu kita yang ini sendiri. Nanti harus diganti gitu. Setelah siswa login, siswa akan diarahkan ke menu pilihan eskul. Jadi di sini siswa bisa memilih eskul mana yang mereka inginkan. Nah, setelah siswa memilih, di sini tuh akan lanjut ke tampilan formulir pendaftaran. Di sini siswa itu harus memasukkan nama, NIS, dan kelas. Nah, selanjutnya di sini tuh ada tampilan kehadiran yang itu bisa diakses oleh pembina ketika mengabsen murid. Kayak Andrian Wijaya itu udah hadir, absen atau terlambat. Nah, selanjutnya di sini ada dashboard siswa yang belum mendaftar eskul. Jadi masih ada kayak siap untuk mendaftar eskul, lihat detail itu nanti akan dialihkan ke sini. Nah, selanjutnya di sini tuh ada dashboard orang tua yang berisikan tuh tagihan, jadwal ekstrakurikuler, terus dan kehadiran anaknya atau siswa. Nah, selanjutnya di sini tuh ada dashboard pembina. Di sini ada button untuk kehadiran siswa. Jadi untuk mengabsen. Nah, di sini ada total siswa yang ikut dalam eskul ini berapa. Terus ada waktu untuk mulai eskul, jadwal eskul. Terus di sini ada siswa yang ingin mendaftar. Lalu di sini ada untuk perlombaan. Nah, selanjutnya itu ada panel admin. Nah, panel admin itu di sini ada total siswa, ada total pembina, terus ada jumlah klub atau eskul. Terus di sini ada catatan siswa, ada keuangan, laporan tahunan, klub, dan pengumuman atau tindakan cepat. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada detail aktivitas. Jadi ini tuh deskripsi dari setiap eskul. Contoh kayak ini kan English Club. Jadi di sini tuh menjelaskan English Club tuh kayak apa. Terus programnya itu nanti kayak gimana seperti itu. Terus di sini juga ada jadwal. Lalu pembinanya itu siapa. Nah, selanjutnya di sini tuh ada rekap kehadiran. Jadi selama satu tahun, kayak misalnya ada 20 sesi. Nah, siswa itu hadir berapa kali dari 20 sesi ini gitu. Nah, di sini tuh ada ininya, kayak misalnya tanggal 10 siswanya nggak hadir, tanggal 12 siswanya hadir, seperti itu. Dan di sini ada eskulnya tuh apa. Selanjutnya di sini tuh ada tempat pengumuman untuk seperti tagihan, ada acara apa gitu, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada pengelolaan jadwal. Jadi ini tuh untuk mengatur jadwal, seperti kayak membuat jadwal English Cup tuh mau di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, seperti itu. Nah, di sini ada tempat untuk menaruh prestasi siswa. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan prestasi apa yang ingin kita tambahkan. Seperti nama siswanya siapa, juaranya kapan, terus juara apa. Baik, setelah melewati seluruh rangkaian penjelasan dari kami, tibalah kita pada slide terakhir, yaitu kesimpulan dari tugas besar perancangan, analisis, dan perancangan perangkat lunak atau OPPL ini. Ada empat poin penting yang dapat kami simpulkan.
Pertama, sistem informasi ekstrakurikuler berbasis web ini sukses mengintegrasikan seluruh proses administrasi konvensional ke dalam satu aplikasi yang terpusat. Hal ini mengeliminasi penggunaan kertas dan proses pencatatan manual yang rentan hilang. Kedua, sistem ini berhasil mendukung ekosistem sekolah secara menyeluruh, tidak hanya membantu admin dan pembina dalam mengelola data operasional, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk aktif mengeksplorasi minat, serta memberikan akses transparansi penuh bagi orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka. Ketiga, dengan digitalisasi ini, pengelolaan data administrasi ekstrakurikuler di SMPIT Generasi Kreatif menjadi jauh lebih efektif, akurat, terstruktur, dan dokumentasi dengan rapi. Keempat, seluruh diagram UML yang telah kelompok kami buat melalui use case, activity, sequence, state class, hingga deployment diagram, serta menggambarkan alur proses dan arsitektur sistem secara detail. Hal ini akan mempermudah para pengembang atau programmer dalam tahap implementasi kode nantinya. Sebagai penutup, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen serta rekan-rekan yang telah menyimak presentasi video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, maupun pertanyaan dari Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Akhir kata, saya Wabi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.